Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar nama setan atau iblis, kebanyakan kita langsung membayangkan keburukan, kesesatan, dan musuh Allah. Namun tahukah kita bahwa dari musuh abadi manusia inilah terdapat pelajaran besar tentang kesombongan, pengingkaran, dan kelalaian terhadap perintah Allah. Iblis tidak kafir karena tidak tahu, tapi karena menolak perintah Allah dan merasa lebih mulia dari Adam. Allah berfirman, Dia, Iblis, berkata, Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, dan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-12. Disinilah kita belajar bahwa kesombongan adalah akar segala dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Maka kita belajar dari iblis, bukan untuk meneladaninya, tapi agar tidak jatuh ke dalam jurang yang sama, sombongan, merasa suci, dan membangkang terhadap perintah Allah. Iblis adalah makhluk yang beribadah ribuan tahun sebelum dikeluarkan dari surga. Namun amal ibadahnya hancur hanya karena satu sifat sombong. Ia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih baik. Para ulama seperti Ibnu Qayyim menyebutkan, sombong adalah penyakit hati yang paling tua dan paling membinasakan. Kesombongan iblis bukan pada perbuatan lahiriah, tapi keyakinannya yang batil bahwa api lebih baik dari tanah. Pelajaran bagi kita, amal sebanyak apapun bisa sia-sia jika hati dipenuhi ujub dan merasa lebih baik dari orang lain. Al-Quran menegaskan, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-13. Jangan biarkan hati kita seperti iblis, berilmu tapi tidak tunduk, beribadah tapi tidak patuh. Iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Ia berkata, karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-16. Hebatnya setan itu tidak pernah lelah, ia konsisten dengan tujuannya, cerdas dalam strateginya, dan sabar dalam upayanya. Pelajarannya, bagaimana bisa kita kalah semangat dalam kebaikan, sementara musuh kita begitu tekun dalam keburukan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, setan telah menyibukkan dirinya untuk menyesatkanmu sejak kamu lahir. Apakah kamu tidak akan sibuk untuk menghindarinya hingga mati? Maka dari iblis kita belajar, semangat dalam tujuan, konsistensi dalam jalan. Hanya saja kita arahkan itu pada kebenaran. Jangan biarkan setan lebih gigih dalam menyesatkan daripada kita dalam taat. Allah menyebut dalam Al-Quran, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat ke-76. Namun mengapa banyak manusia terjerumus? Karena setan tidak menyerang langsung, tapi masuk lewat kelalaian, nafsu, dan ketidaktahuan. Ia menghiasi keburukan seolah kebaikan. Ia membisikkan bukan memaksa. Ia mencintai kerusakan yang tersembunyi riya, hasad, ghibah, dan tunda taubat. Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis menjelaskan banyak cara setan menipu manusia, bahkan para ahli ilmu. Maka pelajaran penting, musuh kita tidak kuat secara nyata, tetapi jika kita lengah, ia menang. Maka bentengilah diri dengan zikir, ilmu, dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir kepada Allah adalah perlindungan dari setan seperti benteng yang kokoh. Hadis riwayat Ahmad. Jangan remehkan bisikan setan karena bisa jadi ia mengantarkan kita pada kehancuran abadi. Setan dan iblis memang musuh, tapi dalam kisahnya tersimpan pelajaran. Kita belajar untuk tidak sombong, tidak membangkang, tidak menunda taubat, dan tetap rendah hati meski berilmu dan beramal. Kita juga beramal semangat berjuang, konsisten dalam visi, dan sabar dalam jalan yang panjang, namun dengan niat karena Allah. Allah menuntut banyak kisah tentang iblis dalam Al-Quran bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh. Quran Surat Fatir ayat ke-6. Maka jangan jadikan iblis sebagai guru, tapi jadikan kisahnya sebagai ibrah.
Belajarlah darinya agar tak bernasib sepertinya. Ia pernah tinggi tapi terjatuh karena sombong. Kita masih rendah dan semoga Allah angkat karena taat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.